Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du inastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak. Para pemirsa sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, kali ini penulis memaparkan terkait dengan al-adabu ma'al kabir, adab bersama orang yang lebih besar, yang lebih tua. Di mana maksud beliau yaitu hendaklah orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana seharusnya dia terhadap orang yang lebih tua usianya dibandingkan dia. Wa yanbaghi ay yu'allima ar-rajulu auladahu at-ta'diba ma'al kibari. Hendaklah seseorang itu mengajarkan anak-anaknya bagaimana adab dan atau akhlak bersama orang yang lebih besar, lebih tua usianya dibandingkan dia. Wa ya'rifuhum bihuquq wa yu'arrifuhum bihuquqil kibar, dan memberitahukan kepada mereka hak-hak orang yang lebih tua. Sawa'un ikhwanuhul kibar au ghairahum, baik saudara-saudara kandung dia sendiri maupun orang lain, artinya mungkin abangnya, kakaknya, ya. Tentunya abang dan kakak di sini ikhwah dengan usia yang lebih tua, saudaranya lebih tua. Kakak juga tentunya yang termasuk adalah kakak kandungnya. Karena di tempat-tempat lain ada juga penggunaan kakak itu untuk kalimat untuk panggilan orang yang lebih tua, tapi dia baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang dimaksud di sini adalah panggilan ataupun bagaimana sikap dia terhadap orang yang lebih tua, baik itu terkait dengan saudara-saudarinya yang lebih tua ataupun orang lain, ya mungkin tetangganya atau orang-orang yang ada di sekolahnya dan lain-lainnya. Amma ghairuhum minal kibari sinni fal kabir haqqun, ataupun orang-orang lain yang bukan saudara-saudaranya yang lebih tua usianya, walil haqqi walil kibari walil kabiri haqqun, karena sesungguhnya orang yang lebih tua itu punya hak terhadap yang lebih muda. Wa kama anna as-saghira yurham, sebagaimana yang lebih kecil itu seharusnya disayangi, fakadzalikal kabiri waqar, demikian juga halnya dengan yang lebih tua yang seharusnya dihormati. Jadi di sini penulis memberikan penekanan tentang sikap yang lebih muda kepada yang lebih tua, yang lebih tua kepada yang lebih muda. Di sini beliau telah memberikan sedikit arahan, yaitu yang lebih muda itu hendaklah yurham, as-saghiru yurham wal kabir waqar. Yang kecil disayangi, yang lebih tua dihormati. Wa hiya jumlatun minal adillati allati tahutsu ala ihtiramil kabiri wa tauqirihi. Berikut ini ada beberapa dalil
yang memerintahkan kita untuk hormat, ya, menghormati orang yang lebih tua. Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirana wa la kabirana wa yarham saghirana." Tak termasuk kelompok kita mereka yang tidak mengetahui apa hak orang yang lebih tua dari dia dan tidak menyayangi orang yang lebih muda usianya daripada dia. Di sini Rasulullah menyebutkan laisa minna. Laisa minna ini maksudnya ya tidak termasuk kelompok kami. Kalau yang termasuk kelompok kami, ciri-ciri kelompok kami itu adalah mereka kalau terhadap yang lebih tua dia menghormatinya, dia memuliakannya. Adapun terhadap yang lebih muda dia menyayanginya. Itu ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Arani atasawwaku fi bisiwakin." Aku melihat diriku sedang bersiwak. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Datanglah kepadaku dua orang, yang satu lebih tua ketimbang yang lainnya. Fanawaltu siwak asgharu minhuma. Lantas setelah aku memakai siwak, aku berikan siwak ini untuk dipakai oleh yang lebih muda usianya di antara mereka berdua. Faqilali, lantas dikatakan kepadaku, kabir. Kabir artinya utamakan yang lebih tua, ya. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Maka aku tidak jadi memberikan yang lebih kepada yang lebih muda, aku berikan kepada yang lebih tua. Demikian ikhwah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat peringatan. Ya, beliau mendapat peringatan bahwasanya selayaknya yang pertama engkau beri setelah engkau pakai adalah yang lebih tua, bukan yang lebih muda. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini jelaslah bahwasanya adanya keistimewaan usia jika dia lebih tua dibandingkan kita. Walamma ja'a Huwaisah dan Muhayyisah ila Rasulillah SAW. Ketika Huwaisah dan Muhayyisah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba Muhayyisah yatakallam, maka Muhayyisah mulai bicara. Qallahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi berkata kepadanya, kabir. Coba yang bicara itu hendaklah yang lebih tua usianya. Maka yuridu asin, beliau menginginkan, maksudnya lebih besar di sini bukan badan yang lebih besar, tapi yang lebih tua usianya. Fatakallama Muhayyisah summa yatakallama Muhayyisah. Maka mulailah Huwaisah yang lebih tua dibandingkan Muhayyisah. Maka mulailah Huwaisah berbicara dan berikutnya baru Muhayyisah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengedepankan orang yang lebih tua usianya. Demikian ikhwah. Siwak, yang siwak, bahkan beliau mendapat teguran ketika dia setelah selesai bersiwak malah memberikan kepada yang lebih muda. Yang datang tadinya kan ada dua orang, ya. Ketika beliau bersiwak, beliau kedatangan dua orang, yang satu lebih muda daripada yang lainnya. Oke, lantas setelah Rasulullah bersiwak, beliau malah memberikan kepada yang lebih muda, ditegur, ya. Beliau pun ditegur, enggak, kabir. Jangan kamu berikan kepada yang lebih muda. Yang lebih berhak kamu berikan terlebih dahulu adalah yang lebih tua usianya. Demikian ikhwah. Sama seperti kisah Huwaisah dan Muhayyisah. Ternyata Huwaisah lebih muda, ya. Huwaisah lebih muda, lebih tua ketimbang Muhayyisah. Tapi ketika mereka berdua menghadap Nabi SAW, yang mau bicara pertama adalah Muhayyisah. Sementara Muhayyisah ini lebih muda usianya ketimbang Huwaisah. Makanya beliau katakan kabir. Artinya coba yang lebih tua dahulu, yang lebih didahulukan untuk berbicara. Demikian ikhwah. Maka bicaralah Huwaisah, baru setelah Huwaisah bicara, berbicaralah Muhayyisah.
Itu menunjukkan bahwasanya beliau lebih mendahulukan yang lebih tua ya usianya ketimbang yang lain. Fala yataqaddamu as-saghiru bil hadisi qabla kabir. Ini menunjukkan bahwasanya yang lebih kecil usianya jangan lebih dahulu bicara ketimbang yang lebih tua. Artinya dia mempersilahkan dahulu orang-orang yang lebih tua usianya. Ini merupakan adab dalam Islam. Misalnya ini kita berombongan pergi ke rumah seseorang, ada 3 atau 4 orang. Maka yang dipersilahkan pertama untuk bicara adalah yang lebih tua usianya. Begitu seharusnya. Allahumma kecuali kalau seandainya yang lebih tua nggak bisa bicara atau nggak pandai bicara, yang lebih pandai itu yang lebih muda usianya, maka dia boleh serahkan kepada yang lebih muda. Tapi sebenarnya yang pertama adalah yang paling berhak bicara terlebih dahulu adalah yang lebih tua usianya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa fi sahihaini, dalam kitab sahihain aidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna 'indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jamarin. Ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah serombongan para sahabat, faqala, dan setelah itu Rasulullah berkata dan bertanya kepada mereka, inna minasyajari syajarun mathaluha kamathalil muslim. Rasulullah, ada satu pohon di mana pohon ini permisalnya persis sama seperti misalnya orang muslim. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam hadis yang lain, la tasqutu waraquha, di mana pohon ini tidak ada satupun daunnya yang gugur. Ya kalau kita lihat ya pohon-pohon ada, nanti kita lanjutkan dulu ya. Ada satu permisalan pohon ini misalnya sama persis seperti seorang muslim. Ya. Di mana daunnya itu tidak berguguran. Kemudian fa'aradtu an aqul, jadi di sini Rasulullah bertanya, menurut kalian kira-kira apa pohon tersebut? Nah, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji kecerdasan para sahabat. Ya, beliau bertanya, ada satu pohon yang persis seperti permisalan pohon ini persis seperti orang muslim. Kira-kira pohon apa itu? Demikian ikhwah. Fa'aradtu an aqul, kata Abdullah bin Umar, hiya nakhla, aku ingin mengatakan dia adalah pohon kurma. Fa idza ana asgharul qaum fasakattu. Lihat ternyata aku yang paling muda usianya. Sementara sahabat-sahabat tua juga banyak yang hadir. Aku ingin mengucapkannya, menjawabnya. Tapi ketika aku melihat akulah orang yang paling kecil, maka aku tidak mengucapkannya. Fasakattu, dan aku pun diam. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya nakhlah, dia adalah pohon kurma. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini Abdullah bin Umar ketika dia hadir bersama sahabat-sahabat senior, dia juga mengakui kapasitas dia sebagai anak kecil. Demikian ikhwah, ya. Karena dia orang yang paling kecil. Ya mungkin juga pertimbangannya malah yaitu kalau dia nanti menjawab, nanti gimana yang merasa yang lebih tua itu bagaimana nanti rasanya. Demikian. Makanya dia pun melihat dia lebih kecil, mentenggang orang yang lebih tua, beliau pun tidak menjawab apapun. Kemudian dalam Sahih Muslim min hadis Samurata binti Samurata ibni Jundub radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasul Islam ghulaman. Pada masa Rasulullah SAW hidup, aku itu masih sebagai anak-anak. Waktu itu aku masih anak-anak. Fangkuntu ahfadhu, dan aku menghafal, ya. Fama yamna'uni anil qawli illa anna hunaka rijalan hum asannu minni. Tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara pada saat itu. Hanya saja di sana ada satu hambatan, yaitu di situ ada orang-orang yang jauh lebih tua dibandingkan aku. Demikian, makanya aku tidak berbicara. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum, ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimus saghiru al kabir. Beliau mengatakan bahwasanya anak yang lebih
muda, yang lebih muda itu seyogyanya lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi kalau kita bertemu, ikhwah, kalau kita bertemu dengan teman-teman atau siapa yang kita kenal atau siapalah orang muslim, maka ketika kita merasa kita lebih muda dibandingkan orang tersebut, maka selayaknya kitalah lebih dahulu yang memberikan salam kepada orang tersebut. Demikian ikhwah. Misalnya kita ketemu dengan teman ayah kita, maka masa sih kita biarkan dia yang lebih dahulu mengucapkan salam, kita lebih dahulu, ya. Karena adabnya seperti itu. Yang lebih muda lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang lebih tua itu tinggal menjawabnya. Demikian ikhwah. Yusallimu saghiru al kabir, yang lebih muda ya mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Falihadhil ahadis wa li ghairiha yajdaru bil abi ay yu'allima auladahu as-sighara ihtiram al-kabira minhum wa min ghairihim. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita baca, maka dan hadis-hadis yang lain juga menjelaskan bahwasanya satu hal yang penting seorang ayah itu mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati orang yang lebih tua usianya. Ya, kalau bahasa kita dimulai sejak panggilan, ya, sejak panggilan. Jadi kalau kita ajarkan anak-anak kita memanggil saudaranya yang lebih tua dengan, kalau di Medan panggil abang misalnya, panggil kakak misalnya, panggil mas misalnya. Demikian ikhwah. Itu salah satu cara metode menghormati orang yang lebih tua dengan panggilan. Jadi kalau ada anak-anak yang lebih, si adik memanggil abangnya panggil nama, tentu ini satu hal yang tidak sopan. Si adik namanya Zaid, abangnya bernama Muhammad, si adik manggil si abangnya Muhammad panggil Muhammad saja, mat. Jelas ini tidak sopan ikhwah. Ya di tempat kita itu, apalagi di tempat kita, panggilan terhadap orang yang lebih tua itu sangat menentukan kesopanan dia apa tidak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau ada orang yang memanggil yang lebih tua dengan nama, kita katakan ini anda enggak sopan, tak punya sopan santun. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya orang yang lebih tua itu ya harus dihormati. Di antara cara menghormatinya yaitu dengan menggunakan panggilan. Jangan panggil namanya, tapi panggillah abang begitu atau mas. Nah, demikian ikhwah. Itu di antara cara menghormati yang lebih tua. Dan cara menghormati menyayangi yang lebih muda, mungkin dari sisi panggilan bisa kita panggil adik. Si kakak panggil adiknya adik misalnya, bukan nama, atau disertai dengan nama boleh, tapi tetap ada adiknya. Itulah ikhwah. Itu kalau di kita itu, di urfinya kita ya di Indonesia, panggilan merupakan salah satu adab. Panggilan terhadap orang besar yang lebih tua merupakan salah satu adab yang menunjukkan bagaimana akhlak anak tersebut, bagaimana adab anak tersebut. Kalau dia hanya memanggil nama, berarti tahulah kita bagaimana adab yang telah dia pelajari. Baik, selanjutnya ikhwah, hendaklah seorang itu mengajarkan anak-anaknya menghormati yang lebih tua, baik yang ada di keluarganya maupun di luar ya. Wa khassatan idza tafawata asnanuhum bisuratil akbar. Apalagi kalau jarak usia tahun usia mereka itu terlalu jauh. Fa kullama kana faraqas sin akbar istada'a dzalika ihtiraman wa tabjilan aktsar. Semakin jauh jarak usia antara mereka berdua, maka orang yang lebih tua itu lebih layak lagi untuk dihormati dan dimuliakan. Demikian ikhwah, ya. Maksudnya begini, kita punya teman, usianya mungkin 3 tahun di atas kita, maka kita di antara penghormatan kepada dia, kita panggillah dia mas misalnya, atau kita panggillah dia abang. Udah. Kita punya kenalan, yaitu teman ayah kita. Tentu penghormatan kita kepada orang yang lebih tua hanya 2 tahun dengan kita, dan penghormatan kita terhadap yang mungkin 30 tahun lebih tua dibandingkan kita, tentu yang 30 tahun ini lebih besar penghormatan kita ketimbang yang sedikit lebih tua saja usia
usianya dibandingkan kita. Demikian ikhwah. Jadi semakin jauh jarak usianya, maka semakin besar hak dia untuk dihormati oleh orang yang lebih kecil. Kemudian waliyakumus sigharu ala khidmatil kibar, dan hendaklah yang lebih muda usianya berkhidmat untuk yang lebih tua. Demikian ikhwah. Wa khasatan inda wujudi faraqal kabir fi sin, terutama yang usianya itu terlalu jauh. Wa inda istita'ati shaghir al-qiyamu bil khidmati kadzalik, dan hendaklah si anak ini yang jauh usia lebih muda dibandingkan mereka, hendaklah dia memberikan khidmat kepada yang lebih tua. Wa hadza adabun qad daraja alaihi salafun salih rahimahullah. Inilah adab yang sudah diajarkan oleh para salafun salih rahimahullah. Selanjutnya wa fi sahih Muslim, ya, dalam kitab sahih Muslim min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, inni laqaimun 'alal hayyi 'ala amumati asqihim minal fadikhin lahum. Aku itu sekarang sedang berada di kampung paman-pamanku. Umumati ini ya paman-pamanku. Asqihim minal fadikhin, di mana waktu itu ya aku berkhidmat memberikan minum mereka dengan air fadikh lahum. Air fadikh ini yaitu kurma yang kurma yang dikupas kemudian diambil bijinya, tinggallah dagingnya. Daging kurma inilah yang direndam hingga dia menjadi khamar, ya, hingga dia menjadi khamar. Jadi Anas bin Malik mengatakan, inilah qaimuna 'alal hayyi 'ala amumati asqihim minal fadikhin lahum. Aku itu sedang berada di perkampungan, paman-pamanku, dan aku sedang memberi mereka minuman dari fadikh, ya. Fadikh ini adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari korma, rendaman korma. Fadikhin lahum. Wa ana asgharuhum sinnan, sementara aku adalah orang yang paling muda usianya di antara mereka. Faja'a rajulun, maka tiba-tiba datanglah seseorang, innaha qad hurrimatul khamr, sesungguhnya khamar sudah diharamkan. Ya, sesungguhnya khamar sudah diharamkan. Faqalu akfiha ya Anas, fakafa'tuha. Kemudian mereka katakan, ya Anas, tuangkan minuman khamar tersebut. Maka Anas pun melakukannya. Jadi di sini Anas bin Malik memberikan khidmat kepada yang lebih tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa akhraja Ibnu Sa'din fil Tabaqat, dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat bi isnadin sahihin an Sya'bi, dengan sanad yang sahih dari Sya'bi. Qala dia berkata, akhadha Ibnu Abbas li Zaid bin Sabit birrikabin, bahwasanya Abdullah bin Abbas sedang membawakan kendaraan untuk Zaid bin Sabit. Faqala, lantas beliau mengatakan, tanah haya bena Amir Rasulullah, pinggirlah kalian wahai anak-anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata, hakadza naf'alu bi ulama'ina kubara'ina, demikianlah yang kami ketahui, demikianlah sikap kami terhadap para ulama-ulama kami dan para orang-orang yang lebih besar usia dibandingkan kami. Demikian ikhwah. Jadi di sini Abdullah ibnu Abbas menghormati Zaid bin Sabit, ya, menghormati Zaid bin Sabit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat. Wa akhraj al-Bukhari min hadis Anas, diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik, qala dia berkata, kana Rasulullah yadkhulu al-khala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, sedang masuk ke WC. Fa ahmilu ana wa ghulam idawatu minal ma, sementara aku dan satu orang anak kecil lagi, aku sengaja membawakan air ke WC Rasulullah SAW. Ya, idawatan min ma'in wal anazah, aku bawakan air, ya, aku bawakan seember air dan sebatang tombak. Yastanji bil ma, lantas beliau pun beristinja dengan air. Jadi di sini
yang menjadi fokusnya adalah di mana Abdullah bin Abbas dan satu orang lagi temannya, mereka berkhidmat memberikan menyediakan air untuk Rasulullah ketika beliau sedang melakukan qada hajat. Summa adillatul ukhra katsiratun fi hadzal bab. Kemudian banyak lagi dalil-dalil yang lainnya dalam masalah ini. Falira'a hadzal adab, hendaklah diperhatikan adab ini. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang mendapat taufik adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa sekalian rahimanallahu wa iyyakum, di mana di dalam aturan Islam, bahwasanya ya anak yang lebih kecil itu ya wajib untuk menghormati yang lebih tua, yang lebih besar, ya, yang lebih besar, lebih tua usia dibandingkan dirinya. Bahkan kalau ada berkhidmat, seharusnya anak kecil lah ataupun orang yang lebih muda lah yang seharusnya berkhidmat terhadap yang lebih tua. Demikian ikhlas sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik, di mana dia yang berkhidmat dengan menuangkan air untuk orang-orang yang lebih tua dibandingkan dia, usianya lebih tua dibandingkan dirinya. Demikian ikhwah. Jadi disitulah Anas bin Malik berkhidmat. Jadi bukan hanya sekedar menghormati, tapi juga memberikan khidmat kepada mereka. Demikian. Jadi kalau kita misalnya bersama teman-teman kemudian kita mau makan bareng, sementara mereka butuh untuk cuci tangan, maka kita kalau kita merasa lebih muda, maka kita yang bergerak untuk menyediakan cuci tangan untuk mereka, untuk abang-abang yang lebih tua dari kita. Demikian. Jadi insting seperti itu harus dipupuk, ya. Harus dipupuk. Jangan sampai kita itu malah menginginkan agar yang lebih tua lah yang berkhidmat kepada saya, memberikan pelayanan kepada saya kan lebih muda. Demikian. Jadi sebenarnya tidak seperti itu dalam Islam. Demikian ikhwah. Nah, demikian juga di keluarga kita biasakan bahwa si adik harus menghormati kakaknya. Pertama dari sisi panggilan, yang kedua dari sisi ucapan dan sopan santun. Ya, nggak boleh dia sama bicara dengan temannya dibandingkan dengan kakaknya. Hendaklah dia gunakan bahasa yang lebih santun terhadap kakaknya ketimbang temannya. Demikian ikhwah. Tapi sayangnya ada juga orang-orang di mana dia tak sopan terhadap kakak-kakaknya, tak sopan terhadap abang-abangnya. Terutama jika terjadi sengketa warisan, maka naudzubillah min dzalik. Akhirnya antara kakak dan adik putus. Ya, antara kakak dan adik putus silaturahmi. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, Islam itu ingin melanggengkan hubungan yang erat antara adik dan kakak. Hanya beliau katakan tadi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana. Tak termasuk kelompokku mereka yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah merupakan adab yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Para ikhwah, sepertinya hari ini sampai di sini sajalah kajian kita ya untuk sore hari ini, ya mungkin agak sedikit lebih cepat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik ya kepada kita agar senantiasa sabar untuk menasihati anak-anak kita, sabar untuk memberikan tips-tips akhlak yang baik kepada anak-anak kita, sabar untuk menghadapi tingkah laku anak kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan bagaimana akhlak yang mulia itu di hadapan anak-anak kita. Kemudian kita ajarkan anak kita akhlak yang mulia tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Karena bagaimanapun untuk anak-anak haruslah kita nampakkan bahwasanya beginilah caranya. Ya, beginilah cara menghormati yang lebih tua. Jadi ketika misalnya kita berkunjung kepada abang kita, maka kita harus nampakkan kepada anak kita tuh sayang dengan abang kita tuh hormat dengan abang kita. Demikian juga ketika abang kita datang ke rumah kita, maka kita harus perlihatkan kepada anak-anak, bapak itu, ayah itu atau abi itu sayang ataupun hormat dengan abang kita, dengan kakak-kakak kita. Demikian ikhwan. Bagaimana caranya? Dengan berkhidmat. Apalagi kalau dia ada seorang yang adik yang bungsu, ya dia yang berkhidmat. Walau apapun dia, mungkin dia seorang pejabat, tapi kalau dia
adalah yang paling tua dalam rumah tangga itu, adik yang paling muda, maka dia yang berkhidmat melayani kakak-kakaknya dan abang-abangnya lebih tua. Siapapun dia, ikhwah. Ya, di sini nggak ada di sini pilih-pilih jabatan, pilih-pilih harta kekayaan, enggak. Yang kaya lah yang mendapatkan pelayanan. Oh, tidak ada, ikhwah. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Yang lebih muda yang melayani yang lebih tua. Yang si adik yang melayani abangnya ataupun kakaknya yang lebih tua di atasnya. Demikian, ikhwah. Siapapun si adik ini. Demikian, ikhwah. Jadi ya kalau mungkin karena kakak kita ekonominya nggak sebagus kita masya Allah kaya raya, kehidupannya mewah, jangan jadikan kakak kita itu yang disuruh-suruh. Ya, kak tolonglah kak ambil kak tolong ambil minum. Jangan, ikhwah, nggak dibolehkan. Kita yang berkhidmat kepada dia, walaupun kita orang kaya raya, walaupun kakak kita itu ya hidupnya sederhana, kita yang berkhidmat kepada dia. Ketika dia datang, kita yang berkhidmat kepada dia. Demikian, ikhwah. Allahu alam, Allahumma kalau seandainya, kecuali kalau mereka tiba-tiba mereka yang yang menghidangkan makanan di rumah kita, dia yang malah mengambil dari dapur ke kita misalnya. Ya mungkin dia merasa ya kami kan perempuan lah yang memberikan khidmat begitu. Ya kalau seandainya seperti itu kita mohon maaf aja pada kakak kita tersebut. Seharusnya kita yang melayani kakak-kakak kita dan abang-abang kita. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa ikum. Jadi penting sekali, ikhwah, penting sekali mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Berapa banyak kita lihat di lapangan, si adik tak hormat dengan kakaknya, manggilnya sembarangan, ya, memanggil dengan nama, kadang-kadang mencaci maki kakaknya, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang mencaci maki abangnya. Si abang dan kakak begitu juga terhadap adik-adiknya, menganiaya adiknya dan lain, membuli adiknya dan lain hal, ikhwah, sehingga tidak ada terlihat kasih sayang di antara mereka. Ini semua dikarenakan apa? Dikarenakan tak dididik orang tuanya. Itulah dia. Dikarenakan tak dididik orang tuanya bagaimana cara menghormati kakak ataupun menyayangi si adik. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk mendidik anak kita ke akhlak yang mulia. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan Anda bisa langsung telepon ke nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda, atau juga boleh kirimkan via WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda boleh kirimkan pertanyaan langsung ke nomor 08956113277778. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, saya duda beranak 2, mengawini janda. Setelah kawin orang tua saya meninggal dunia, saya dapat warisan. Setelah itu saya cerai sama istri Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, apa betul harta warisan saya jadi hak gonogini buat istri? Meninggal dunia dan dapat warisan, setelah itu saya cerai bersama istri. Ikhwah rahimanallahu wa ikum. Allahu a'lam bishawab. Dalam Islam enggak ada harta gonogini, ya. Dalam Islam tidak ada yang namanya harta gonogini. Ketika seorang suami mencerai istrinya, udah menjatuhkan talak pada istrinya, semasa si istri menjalani masa iddah, maka si istri masih berhak mendapatkan nafkah, sandang, pangan, papan dari suaminya. Suami juga statusnya masih suami, istri juga masih dikatakan istri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in arada islaha. Suaminya lebih berhak terhadap istrinya, ya, apabila mereka berdua ingin berdamai. Jadi yang sudah ditalak oleh sang suami, selagi dia masih masa iddah, maka suami statusnya masih suami, istri statusnya masih istri. Makanya kalau di masa iddah itu mereka rujuk, tidak ada namanya akad, ya, tidak perlu akad yang baru. Kenapa? Status mereka masih suami, masih istri. Demikian, ikhwah. Terkecuali kalau seandainya sudah habis masa iddah, ketika dia ditalak sampai habis masa iddah, mereka tidak rujuk, maka istri ini tidak lagi dikatakan istri, dia sudah menjadi orang lain.
tidak lagi mahram terhadap si suami, mantan suami, nggak lagi. Kemudian kalau dia rujuk maka kalau dia mau kembali maka dia harus akad nikah yang baru. Demikian ikhwah. Taib. Apabila misalnya ini, apabila suami meninggal setelah dia menceraikan istrinya, sementara istrinya masih menjalankan iddah, maka karena istri yang sedang menjalankan masa iddah itu masih status sebagai istri, maka istri tetap sebagai ahli waris. Dia akan mendapatkan 1/4 kalau laki-laki tidak punya anak, si suami tidak punya anak, dapat 1/8 kalau si laki-laki, si suami punya anak. Demikian ikhwah. Jadi di sini dia seorang duda nikah dengan seorang janda. Ya, kemudian meninggallah ibunya, ibu si duda ini. Setelah itu dia bercerai dengan si janda ini. Apakah janda itu dapat harta gono gini? Nggak ada harta gono gini. Ya. Tidak ada yang namanya harta gono gini dalam Islam. Hanya saja ketika dia bercerai, apa hak si istri yang sudah dicerai tadi itu? Ya dia selama masih menjalankan masa iddah, dia masih berhak mendapatkan fasilitas sandang, pangan dan papan. Ya. Kemudian dia juga berhak untuk mendapatkan uang saku dari suaminya. Berapa yang diberikan suaminya untuk sebagai uang apalah namanya, uang penyenang lah kita katakan. Tapi yang namanya harta gono gini tidak ada dalam Islam. Ya. Tidak ada dalam Islam harta gono gini. Harta suami ya harta suami, harta istri ketika mereka berpisah. Ya. Misalnya nih si istri punya uang, suami punya uang, si istri punya uang misalnya, bercerailah mereka, ya sudah, harta istri harta suami kalau mereka bercerai. Demikian ikhwah. Beda halnya kalau mereka masih status suami istri, harta istri, harta suami, harta istri. Demikian ikhwah. Dalam rangka apa? Dalam masalah memberikan nafkah. Jadi sekali lagi tidak ada harta gono gini, terkecuali kalau harta tersebut itu ya, harta yang memang dihasilkan dari kerjasama bersama. Misalnya mereka membangun sebuah rumah, si istri bekerja, suami bekerja. Hasil dari kerjaan suami istri mereka gabungkan, mereka buat rumah. Oke, ketika mereka bercerai bagaimana? Ya sudah, berarti itu rumah harus dibagi dua. Atau sesuaikan dengan persentasi uang istri yang masuk berapa, uang yang suami masuk berapa. Misalnya ini harga rumah misalnya 500 juta, uang istri masuk 200 juta misalnya, ya kan? Atau uang istri masuk misalnya 250 juta, berarti uang suami 250 juta, berarti kan 50-50 itu. Berarti dijual lah rumah ini, setengah untuk istri, setengah untuk suami. Demikian, karena dari 500 juta, 250 juta punya harta istri yang masuk dan 250 juta harta suami yang masuk. Tapi kalau tidak ada seperti itu ya harta suami apalagi ini merupakan warisan dari ibunya, maka sama sekali tidak ada sama sekali hak istri dari harta tersebut. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada yang namanya harta gono gini dalam masalah perceraian dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana Ummu Aisyah di Pekalongan, Jawa Tengah. Mau tanya Ustaz, ana mengadopsi bayi perempuan dari baru lahir. Oke. Ana ikut program laktasi, bisa keluar ASI dengan obat dari dokter. Oke. ASI keluar sedikit dan ana susukan selama 3 pekan. Apakah ana adopsi ana sudah bisa menjadi mahram suami saya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai anak susuan itu ada syaratnya. Ya. Tadinya persyaratannya 10 kali susu, kemudian ini dimansuhkan menjadi 5 kali susu. 5 kali susuan. Apa yang dimaksud dengan 5 kali susuan? Yang dimaksud dengan 5 kali susuan yaitu ketika si anak nangis, ketika si anak haus dia nyusu sampai dia kenyang, dia lepas. Nah, itu 1 kali. Kemudian dia nangis lagi, nyusu lagi dia. Dah sampai dia kenyang dia lepas. Mungkin 3 jam kemudian dia nyusu lagi. Nah, sampai 5 kali. Kalau dia sudah 5 kali maka jadi mahram lah dia. Jadi 5 kali ini bukan 5 kali emut ya, bukan, tapi 5 kali menyusu.
5 kali menyusu. Dia menyusu, kenyang, tidur. Nanti lapar lagi dia menyusu, kenyang, dah. Lapar lagi dia nyusu lagi sampai kenyang, begitu. Jadi 5 kali susuan barulah dia menjadi anak susuan. Demikian ikhwah. Sebagaimana sabda Rasulullah, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Apa yang diharamkan dikarenakan susuan sama seperti apa yang diharamkan terkait dengan nasab. Maka kalau ibu sudah menyusui minimal 5 kali susuan terhadap anak angkat ini, maka anak tersebut menjadi mahram bagi ibu atau mahram bagi suami ibu. Ibu menjadi ibu susuan, suami ibu menjadi suami susuan. Kemudian ibu punya ibu punya ayah, maka itu nenek susuan dari pihak ibu. Suami punya ayah dan ibu, maka itu nenek susuan ataupun kakek susuan dari pihak ayah. Kemudian ibu punya kakak perempuan misalnya, maka kakak ibu itu termasuk bibi susuan. Nah, demikian. Jadi sama seperti anak-anak yang satu nasab yang lainnya, yang keturunan kandung misalnya, ya. Bibinya, pamannya sama, tapi di sini ada tambahan susuan. Demikian ikhwah. Ingat, hanya mahram, bukan nasab. Ya, enggak boleh disebutkan dia bin ayah susuannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Tapi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, sepertinya acara kita di sore hari cukup singkat ya. Tidak sampai 1 jam, tapi tak apa ya. Semoga yang kita dengar tadi bermanfaat, menambah wawasan kita, dan memang di sini saya ingatkan kembali, ajarkanlah anak kita. Ajarkan anak kita bagaimana caranya dia untuk menghormati abang-abang dan kakaknya. Ajarkanlah para ikhwah. Jangan biarkan dia begitu saja. Berapa banyak antara kakak dan adik bicara itu hanya seperti teman. Sehingga panggil nama, apalagi juga pakai aku dan kau. Ya, aku dan kau. Ini kakak adik ini. Kakak adik. Tapi mereka bicara seolah-olah seusia. Masing-masing si adik manggil nama kakaknya, memanggil kakaknya dengan nama, dan terkadang pakai kau aku sama. Kau kemana tadi? Kau kemana tadi? Demikian ikhwah. Ini jelas kurang terdidik dengan sopan santun. Kitalah sebagai orang tua yang menekankan. Nak, panggil kakak. Demikian kita. Ikhwah, mengapa ada anak dan kakaknya hanya manggil nama saja, dan bahkan pakai panggilan kau dan aku dengan kakaknya yang seharusnya dihormati. Kenapa? Itu dikarenakan orang tuanya yang nggak perhatian. Demikian. Orang tuanya nggak perhatian ini, ikhwah. Ketika si adik manggil nama kakaknya hanya pakai nama, seharusnya dia panggil kakak, karena itu merupakan salah satu cara penghormatan dan itu sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dibiarkan saja oleh orang tuanya. Dibiarkan begitu saja orang tuanya, sehingga sampai besar, sampai dewasa. Terkadang mungkin ada yang beralasan, Ustadz hanya 1 tahun usianya atau 1,5. Memang 1,5 tahun itu tidak lebih tua namanya. Rasulullah kan menyebutkan laisa minna, tidak termasuk kami. Malam yarham saghirana, yang tidak menyayangi yang lebih muda, walam yakir kabirona, dan tidak menghormati yang lebih tua. Walaupun hanya 1,5 tahun kan dia lebih tua. Demikian ikhwah. Ya, jadi sekali lagi di sini saya ingatkan ikhwah, karena banyak rumah tangga yang seperti ini, ya. Karena beda-beda setahun, 2 tahun, akhirnya hanya panggil nama antara kakak dan adik. Ikhwah, ajarkan mereka sejak kecil, sejak dini, ajarkan mereka, tekankan kepada mereka agar menghormati kakaknya. Kakak ditekankan pada si kakak agar senantiasa menyayangi adiknya. Semoga rumah tangga kita memang rumah tangga yang disebut Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dikarenakan apa? Dikarenakan penghuninya memiliki akhlak-akhlak yang mulia, ya, memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Yang tua sayang dengan adik-adiknya,
Yang si adik menghormati kakaknya, memberikan khidmat kepada kakaknya. Masya Allah, indah sekali rumah tangga yang seperti ini. Demikianlah para ikhwatiddin, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.